Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam disebut juga dengan istilah tahiyatul Islam. Bagi seorang muslim, ucapan salam jauh lebih baik daripada sapaan-sapaan gaul atau greets ala-ala barat. Mengapa demikian? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu keutamaan salam yang terabaikan. Ada Ustadz Faliyad Al-Hatib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Alumni Semantik Angkatan 91 Kota Gorontalo dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah Huntu Lohulawa Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, sebelum membahas tema kita pada hari ini, yaitu keutamaan salam yang terabaikan, makna dan hakikat dari kalimat thayyibah salam itu apa Ustadz? Tafadhol. Ya, terima kasih Umi Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari dua majelis taklim ya, alhamdulillah, baik dari Raudhatul Jannah ataupun dari alumni SMA 3 angkatan tahun 91, luar biasa ini. Angkatan generasi Z insya Allah. Generasi X atau generasi Z ini ibu-ibu ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa yang menurut penjelasan pembukaan dari Umi Nita adalah sesuatu yang sering kita abaikan. Padahal mempunyai pahala dan fadilah yang luar biasa. Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya, matal mar'u ala ma'asha alaih wa yub'asu ala dzalika, bahwa seseorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya, dan insya Allah dia akan dibangkitkan lagi berdasarkan cara dia wafat atau berdasarkan cara dia meninggal. Jadi kalau dia terbiasa membaca Al-Quran, diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau dia terbiasa sholat berjamaah, maka akan diwafatkan dalam keadaan sholat berjamaah. Kalau dia terbiasa berbuat sedekah, berbuat baik, melaksanakan zikir-zikir atau beberapa amalan-amalan sunnah yang lainnya, insya Allah dia akan diwafatkan dalam keadaan melaksanakan hal-hal yang baik tersebut. Salah satunya hal yang baik diajarkan oleh Nabi adalah menebarkan salam. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling mulia? Pekerjaan apa yang paling baik? Kata Rasulullah adalah, salah satunya adalah membaca atau menebarkan salam. Bapak-bapak dan ibu. Jadi sesuatu yang paling mulia yang bisa kita kerjakan, yang selalu kita kerjakan, yang berdampak kebaikan untuk diri kita adalah menebarkan salam. Kita tebarkan salam kepada siapapun, tapi yang saya maksud adalah kepada sesama orang muslim, kepada sesama orang muslim. Kepada non-muslim, kita jangan mendahului mengucapkan salam, sehingga mereka memberi salam terlebih dahulu. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, menebarkan salam itu adalah doa. Seperti yang disampaikan oleh Umi Nita tadi,
Jadi salam itu intinya adalah kita memberikan doa kepada orang lain. Salam keselamatan Ustaz ya. Salam keselamatan. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 macam doa di situ, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada 3 macam doa. Yang pertama adalah Assalamu alaikum. Yang kedua adalah warahmatullahi. Yang ketiga adalah wabarakatuh. Bayangkan salam keselamatan Umi Nita yang kita sampaikan kepada orang lain. Bukan seperti ucapan-ucapan salam agama lain. Kalau agama lain mungkin ucapan salamnya selamat pagi. Masih umum Ustaz. Masih umum. Jadi ucapan selamatnya mungkin dibatasi oleh waktu dan tempat. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, begitu. Dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi kalau umat Islam yang diajarkan oleh Nabi, bahkan digambarkan oleh Al-Quran, ucapan salam ini diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi, seluruh nabi-nabinya. Suatu saat datang malaikat Jibril bersama malaikat pembawa azab singgah ke rumahnya Nabi Ibrahim. Digambarkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 24. Jadi, apakah telah sampai kepada kalian berita tentang tamu yang mulia yang datang kepada Nabi Ibrahim? Ketika mereka datang, mereka mengucapkan salam. Jadi salam kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ucapkan salam, kadang kita ucapkan salam kan, Assalamualaikum, kan begitu ya. Kita kadang mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Atau kalau tidak, Assalamualaikum, atu, mungkin begitu kalau umpama Upin Ipin itu. Upin Ipin seperti itu kan, Upin Ipin ada atu, gitu. Padahal yang paling sempurna sejak diajarkan Allah kepada para nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya menjadi syariat. Ini salam menjadi syariat, Umi Nita. Kemudian yang di dalamnya berisi doa. Sedangkan dalam Al-Quran, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah, gitu. Jadi kalau ibadah kita kerjakan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan salam, menebarkan salam kepada orang lain, maka insya Allah dihitung ibadah oleh Allah. Dihitung ibadah. Kita memberikan salam, mendoakan keselamatan orang lain, sehingga orang lain menjawab doa kita. Insya Allah kembali kepada kita keutamaan dari salam tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Nita. Keutamaannya apa saja Ustaz? Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari mengucapkan salam. Yang pertama, menumbuhkan cinta kasih sesama muslim. Itu nggak harus saling kenal Ustaz ya? Biar tidak kenal. Suatu saat misalkan di tengah jalan, malam hari kita pulang, ibu-ibu atau bapak, ibu-ibu lah, ketika pulang dari majelis taklim, melewati tempat yang gelap, berjalan sendirian, berpapasan dengan orang yang tidak dikenal, kita akan takut, grogi, khawatir. Mungkin orang ini akan berlaku hal-hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi ketika orang tersebut mengucapkan salam kepada kita, atau ketika kita mengucapkan salam kepada orang tersebut dan orang tersebut menjawab, maka plong hati kita. Tenang, betul. Ya, tenang. Berpapasan kita, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari salam itu bisa menumbuhkan rasa cinta sesama muslim. Kata Nabi, apakah engkau mau, apakah kalian para sahabatku mau, akan kutunjukkan suatu amalan yang bisa menyebabkan kalian saling mencintai? Kata sahabat, iya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, maka tebarkanlah salam. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, setiap
ucapan salam mengandung pahala. Suatu saat Nabi duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang para sahabat terlambat satu orang. Sahabat mengucapkan Assalamualaikum di dalam halakoh Nabi. Nabi duduk, sahabat mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawab Waalaikumsalam. Ketika sahabat situ tersebut duduk, Nabi menambahkan lahu asyara. Apa maksudnya? Baginya 10 pahala kebaikan. Kemudian tidak lama datang sahabat kedua. Sahabat kedua pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dua kata yang beliau sampaikan, sahabat kedua. Kemudian duduk, beliau menjawab Waalaikumsalam warahmatullah, lahu isruna. Baginya 20 pahala kebaikan. Kemudian setelah itu tidak lama datang sahabat ketiga. Sahabat ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi menambahkan lahu salatuna. Baginya 30 pahala kebaikan. Bayangkan hanya dengan mengucapkan salam yang singkat 10 kebaikan. Kemudian mengucapkan salam yang sedang 20 kebaikan. Kemudian mengucapkan salam yang sempurna 30 kebaikan. Bayangkan ketika masuk ke rumah salam, keluar dari rumah salam, ketemu tetangga di jalan salam, ketika datang ke tempat aktivitas salam, masuk ke masjid salam, keluar dari masjid salam. Selama 1 hari kita ucapkan mungkin 10 sampai 20 kali salam, dikalikan 10 kebaikan atau 20 kebaikan atau 30 kebaikan, maka bagi kita pahala yang kita dapatkan tersebut. Jadi kadang kita mengabaikan ini, salam ini kita abaikan. Masuk ke rumah sendiri, kita tidak ucapkan salam. Tapi masuk ke rumah orang, kita ucapkan salam. Betul nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kita rumah sendiri kita tidak doakan. Ini cuma intermezzo. Atau cuma mengingatkan diri kita sendiri. Kadang kita masuk rumah kita sendiri kita tidak doakan. Tapi masuk rumah orang, masuk kantor, ketemu istri orang, ketemu suami orang, ketemu orang lain, itu kita ucapkan salam. Ketemu dengan saudara sendiri, ketemu dengan orang tua sendiri, ketemu dengan anak sendiri, kita tidak ucapkan salam. Sebetulnya ini kan introspeksi buat kita semuanya, supaya kita mengamalkan salam yang terabaikan ini. Padahal dalam salam itu banyak kebaikan, kebajikan yang bisa kita dapatkan. Yang kedua yakni mendapatkan pahala. Yang ketiga dari sekian banyak keutamaan dan manfaat dari salam itu adalah membuat kita selamat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena salam adalah doa selamat. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Apa yang dimaksud selamat? Selamat di dirimu, selamat di waktu pagi harimu, selamat di waktu siang harimu, selamat di rumahmu, selamat di motor naik kendaraanmu. Karena orang naik kendaraan keluar dari rumah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin menabrak, kemungkinan kedua adalah ditabrak. Tapi kalau kita berdoa, mendoakan orang dari rumah, kata Nabi, jika engkau mendoakan saudaramu, maka insya Allah malaikat akan mendoakan kebaikan untukmu. Jadi ketika kita keluar dari rumah, mendoakan orang dari rumah, Assalamualaikum, meskipun hanya singkat, dapat 10 pahala. Orang rumah mendoakan kita, maka selama di perjalanan, insya Allah selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari Assalamualaikum. Selamat engkau di hartamu, selamat engkau di dirimu, selamat engkau di keluargamu, selamat engkau di duniamu, selamat engkau di akhiratmu.
Itu makna dari assalamualaikum. Tidak dibatasi oleh waktu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kita insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah sampai di akhirat nanti, kalau kita mengamalkan salam tersebut. Yang kedua, warahmatullahi. Kalau assalamu tadi tidak bergandengan dengan kata Allah. Iya kan? Assalamualaikum. Tidak ada kata Allah di situ. Tapi kalau warahmatullahi, rahmat Allah. Jadi bergandengan dengan rahmat Allah. Jadi kalau salam itu membuat diri kita agar kita menjaga keselamatan dimanapun kita berada. Meskipun nanti Allah akan mengiringi dengan malaikat yang akan menjaganya. Tetapi kalau rahmat Allah, ini akan turun kepada kita. Kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayang kepada diri kita. Allah akan memberikan kasih sayang kepada keluarga kita. Allah akan memberikan kasih sayang kepada lingkungan kita. Ada cerita bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena berkat dia, maka lingkungannya diselamatkan dari azab Allah. Ada cerita ya, mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar, karena berkat dia, maka lingkungannya diselamatkan dari bencana oleh Allah. Karena apa? Karena rahmat Allah tersebut. Maka Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya menyelamatkan kita. Yang terakhir adalah wabarakatuh. Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan kepada kita. Berkah itu apa artinya? Berkah itu kebaikan yang berlipat ganda tapi bertahan lama, konsisten. Jadi kebaikan yang akan turun kepada kita, yang selalu bertambah, tetapi akan bertahan lama. Jadi berkah di hidup kita, berkah di akhirat kita, berkah di keluarga kita. Jadi kebaikan dari Allah akan diberikan. Misalkan kalau rizki, Allah akan berikan rizki kepada kita bertambah, bermanfaat buat kita, dan menjadikan hidup kita sejahtera dunia akhirat. Kalau Allah memberikan kesehatan, kesehatan itu akan bertambah buat kita, menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah. Jadi kalau Allah memberikan kemudahan hidup kita, maka kemudahan itu mengakibatkan kita bisa beribadah kepada Allah sampai mengantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ustaz, kita harus jeda sejenak, Ustaz. Siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Lamusu dari Majelis Ta'lim Raudatul Jannah, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah Ustaz, telah saya dengarkan tadi pemaparan atau materi terkait dengan afsus salam. Nah, salam ini sebagaimana sabda Rasulullah itu, dianjurkan oleh Rasulullah itu, kita sebagai umat Islam itu saling memberi salam. Nah, orang yang memberi salam itu hukumnya sunnah, dan yang menjawabnya adalah wajib. Nah, ketika kita mendengar, mungkin ada kasus ketika kita mendengar tetangga atau di tetangga kita orang yang mengucapkan salam, apakah di rumah kita ini bisa menjawab salam itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah sekarang kita kan berada dalam dunia canggih. Semua pegang HP. Sekarang orang yang menyampaikan WA
terlebih dahulu memberi salam. Karena kalau salam yang dianjurkan oleh Rasulullah itu salam yang berhadapan, bukan lewat HP. Kira-kira bagaimana hukumnya orang yang memberi salam di WA? Ya. Kemudian yang ketiga adalah sekarang begini, salam itu kan ada 3 kategori. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Assalamualaikum, kemudian warahmatullah dan wabarakatuh. Tapi sebagian ulama menambahkan waridwanuh. Kira-kira apa maknanya, Ustaz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada 3 pertanyaan dari Bapak Yusuf Lamusu. Yang pertama, menjawab salam tapi bukan kepada kita, Ustadz. Yang dari luar ya. Jadi kadang kita juga sering mendengar itu di rumah kita. Ada orang mengucapkan salam di rumah tetangga. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana itu, Ustadz? Selama kita bisa masih mendengar, kita jawab saja, tidak apa-apa. Kita jawab meskipun salam itu bukan ditujukan kepada kita. Kalau menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Azkarun Nawawi, jadi salam itu diucapkan dijawab secara langsung. Jadi ketika disampaikan salam kepada kita, maka kita menjawab secara langsung. Itu sunnahnya, itu syariatnya. Ketika ada orang mengucapkan salam, maka kita menjawab secara. Tetapi kalau sudah ada jeda di dalamnya, sudah ada beberapa spasi di dalamnya, maka sudah terlepas kewajiban, sudah terlepas dari kewajiban untuk menjawab salam seperti itu. Dan itu dikembalikan kepada orang yang menjawabnya. Bahwa mengucapkan salam, mendahului untuk mengucapkan salam itu adalah sunnah, tetapi pahalanya besar. Pahalanya besar disampaikan oleh Nabi seperti tadi. Jadi assalamualaikum 10 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Maka ketika kita mendengarkan orang yang mengucapkan salam, itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita mendengarkan orang mengucapkan salam, hukumnya wajib seperti dalam surat An-Nisa. Idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ketika engkau diucapkan salam, maka engkau wajib untuk menjawab salam tersebut. Bagaimana jika dalam sebuah jamaah, Ustadz? Apakah tidak berubah hukumnya menjadi kifayah, Ustadz? Ya, ketika dari jamaah ada seseorang mengucapkan salam, maksudnya. Satu orang mengucapkan kepada jamaah, hanya beberapa yang menjawab. Apakah gugur kewajiban menjawab salam bagi yang lain? Ya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Selama ada yang menjawab salam, mewakili tersebut. Sama dengan penyelenggaraan jenazah. Sama dengan penyelenggaraan jenazah, seperti itu. Yang kedua? Yang kedua terkait salam di media sosial, Ustadz. Ya, karena sekarang kita ini sudah tidak bisa terlepaskan dari dunia digital. Ya. Kita sudah memakai baik transaksi, terus kemudian kehidupan sehari-hari, kehidupan aktivitas sosial dan lain sebagainya. Kita tidak bisa terlepas dari dunia digital. Maka ketika kita ingin mendapatkan banyak pahala, maka ucapkan salam. Tebarkan salam. Masalahnya Ustadz disingkat, Ustadz. ASS, WRWB begitu. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan disingkat. Kalau misalkan kita ingin mengucapkan salam dan mendapatkan pahala, cukup ditulis assalamu alaikum. Assalamu alaikum, seperti itu. Cukup ditulis seperti itu, assalamu alaikum. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah engkau memasuki rumah sebelum engkau hatta tasta'nisu wa tusallimu, sampai engkau meminta izin dan menyampaikan salam. Hatta tusallimu, memberi salam. Jadi kalau kita tulis jangan di as, karena as itu punya pengertian yang berbeda. ASS itu punya pengertian yang berbeda. Makanya sebisa mungkin kita tulis assalamu alaikum. Meskipun orang yang di grup itu menjawab atau tidak,
Itu bukan urusan kita. Kita hanya mengamalkan ajaran Nabi, tebarkanlah salam. Kita hanya mengamalkan sunnah Nabi, sampaikanlah salam. Kalau umpama orang yang kita sampaikan salam mau menjawab, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau menjawab, itu sudah kembali kepada diri mereka. Gitu. Jadi kita sudah melaksanakan sunnah Nabi dan kita sudah mendapatkan pahala. Dalam beberapa ayat literatur, ini dalam buku kitab ini juga, itu disampaikan afsus salam, bukan nailus salam. Kalau afsus salam, tebarkanlah salam. Tapi kalau nailus salam, terimalah salam. Bukan terimalah salam. Penyampaian Nabi bukan terimalah salam, tapi tebarkan salam, sampaikan salam, bacakan salam di beberapa kesempatan seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat, Pak. Selanjutnya, ada yang bertanya, silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Mahmud dari alumni SMA Negeri 3 Gorontalo Angkatan 91. Luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, menjawab salam itu wajib. Nah, ini kejadian mungkin pribadi saya atau ada dari teman-teman yang lain. Ketika saya sedang melaksanakan sholat, ada yang bertamu mengucapkan salam. Bagaimana, Pak? Karena memang kita wajib menjawab salam, pertanyaan pertama. Yang kedua adalah pada suatu forum ada kegiatan misalnya rapat. Nah, kebetulan yang narasumber adalah non-muslim dan dia mengucapkan dengan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita untuk menjawab? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustadz, dari Ibu Ria Mahmud. Yang pertama, bagaimana cara menjawab salam saat sholat, Ustadz? Apakah harus membatalkan dulu atau ditunda dulu? Ya, bagus itu. Jadi kalau menjawabnya kita juga salam. Di akhir sholat kan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu intermezzo itu, Ibu. Jadi ketika sholat, bagaimana caranya memberitahukan, kita keraskan setiap perpindahan gerakan. Jadi kita keraskan suara kita dengan takbir intikal setiap perpindahan gerakan supaya mereka yang datang bertamu kepada kita itu mengetahui bahwa kita sedang sholat, begitu. Misalkan kalau kita dalam keadaan berdiri ada tamu Assalamualaikum, maka kita ketika ruku itu keraskan bacaan takbir intikal itu, Allahu Akbar, seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, seperti itu. Jadi untuk memberitahukan, bukan kita dengan ada tamu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Batal sudah sholatnya, Ustaz. Iya, batal. Karena dia melakukan perbuatan di luar perbuatan sholat, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, Ustadz, cara menjawab salam dari non-muslim. Ya, ini sekarang banyak terjadi ini. Bahkan ada beberapa wilayah ini menganggap perbedaan pendapat itu. Tetapi kalau untuk urusan mujamalah, untuk urusan aspek sosialisasi, aspek sosial kemasyarakatan itu diperbolehkan karena ada keputusan dari MUI bahwa ketika dalam forum-forum resmi yang dihadiri oleh adanya umat-umat agama lain selain agama Islam, maka kita bisa untuk menyampaikan salam-salam kenegaraan mungkin, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, salam, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus kalau kita menjawab bagaimana? Cukup kita menjawab wa'alaika atau wa'alaikum. Tidak usah pakai salam. Tapi kalau kita ingin menjawab dengan lengkap, wa'alaikum ala manit taba'al huda. Kalau yang diajarkan oleh Nabi, wa'alaikum ala manit taba'al huda. Semoga keselamatan pun atas kalian dan insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali, Ustadz, maknanya ya, Ustadz, ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Baik, jelas Ibu, insya Allah ya. Selanjutnya, sebelah kanan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Salma Marwa dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Desa Undululawa, Kecamatan Bongomeme. Terima kasih. Saya ada permasalahan apabila ada seseorang memberikan salam. Nah, dijawab salamnya itu hanya dalam hati. Apakah yang menjawab salam dalam hati itu mendapat keutamaan ataukah dapat menggugurkan dalam hal menjawab salam itu sendiri? Yang kedua, apabila kita bertamu ke rumah seseorang, kita ketemu dengan orang yang misalnya sedang membaca Al-Quran ataupun sedang membaca talbiyah, apakah kita diperbolehkan memberikan salam kepada orang-orang tersebut? Barangkali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, menjawab salam dalam hati. Kira-kira dapat keutamaannya tidak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ibu dari Majelis Taklim Raudatul Jannah ya, Raudatul Jannah. Jadi menjawab salam dalam hati itu ada beberapa ulama itu memakruhkan. Jadi ada selama dia bisa mendengar dan selama dia masih bisa menjawab, maka diwajibkan baginya untuk menjawab salam. Iya, alasannya apa gitu ya, tidak bersuara. Mungkin kalau dia marah apa segala macam dan lain sebagainya, cekcok dan lain sebagainya. Padahal ketika dia menjawab salam itu maka akan luntur semua dosa yang ada pada dirinya dengan yang bersangkutan, atau dosa yang bersangkutan kepada kita. Selama kita mengucapkan salam kepada orang lain, ada permasalahan sebelumnya, ikan hilang dosa-dosa kita tersebut. Jadi dalam Islam menjawab salam wajib dengan suara, tidak dengan hati, tidak di dalam hati. Kita ada suara kok, kita bisa bicara dan lain sebagainya. Mungkin bahkan ketika kita menjawab dalam hati, nanti mulut kita akan dikunci selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya menjawab salam langsung dengan keras. Orang menyampaikan salam dengan kita dengan suara keras, kita pun menjawabnya dengan suara keras seperti itu. Jadi tidak usah di dalam hati. Terus kemudian pertanyaan kedua Ustadz, apakah boleh berucap salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran Ustadz? Boleh, boleh. Tetapi selayaknya bagi kita ketika kita mengucapkan salam, melihat sikon orang yang, contoh ketika kita akan masuk dalam masjid, ketika orang-orang dalam keadaan sholat sunnah qobliyah, atau orang dalam keadaan membaca Al-Quran sebagaimana pertanyaan ibu tadi, atau orang dalam keadaan berzikir, maka selayaknya kita mengucap sebisanya kita tidak usah menahan untuk mengucapkan salam, karena yang di dalam masjid sedang melaksanakan aktivitas ibadah semuanya gitu. Tetapi kalau kita tetap mengucapkan salam, ya ucapkan dengan suara lirih saja, ucapkan dengan suara lirih, yang insya Allah yang akan menjawab salam kita malaikat. Kalau manusia tidak menjawab, insya Allah malaikat akan menjawab doa kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu kita ketahui bahwa 2 hal yang paling dibenci oleh umat agama lain, yakni ucapan salam dan bacaan amin. Ucapan salam dan bacaan amin yang mereka benci, sehingga mereka banyak trik, banyak upaya-upaya yang membuat kita jauh dari masjid, sehingga masjid tidak terdengar suara amin. Kita tidak bisa mengucapkan salam-salam, greeting-greeting. Yang dipopulerkan adalah greeting-greeting ala barat itu, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan syariat ini Ustadz? Syariat mengucapkan salam kepada ahli kubur, gitu Ustadz. Karena kita kan takut Ustadz, tiba-tiba ada yang jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, langsung lari ya. Jadi alangkah baiknya kalau ada jawab langsung lari Bu. Iya. Itu kaitannya seperti apa Ustadz? Ya. Keutamaannya? Itu keutamaan besar juga itu. Ada beberapa salam yang memang tidak membutuhkan jawaban. Jadi salam kepada ahlil kubur, terus salam ketika selesai dari sholat, gitu. Itu tidak membutuhkan jawaban seperti itu. Setiap kita datang ke kuburan, kita singgah di kuburan, harus kita ucapkan salam. Yang kita tanamkan bukan kita ingin dilihat orang bahwa dianggap alim,
Setiap datang ke kuburan ucapkan salam, tidak. Yang kita tanamkan dalam hati bapak dan ibu-ibu, kita melaksanakan sunnah Nabi. Ketika kita laksanakan sunnah Nabi, maka pahala yang luar biasa akan sampai kepada kita. Kalau kita tidak melaksanakan sunnah Nabi, maka kerugian yang luar biasa akan meninggalkan kita. Kerugian yang luar biasa akan mendatangi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita datang ke kuburan, ucapkan salam, itu doa untuk ahlul kubur. Yang sekiranya bapak-bapak dan ibu-ibu yang di dalam kubur itu disiksa, dengan salam kita dikurangi siksaannya. Masya Allah. Bapak. Ada beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat Allah, maka Allah akan menahan siksaannya kepada orang tua kita yang di dalam kubur, ditahan siksaannya. Ketika kita mengucapkan kata Allah, maka Allah akan menahan siksaannya kalau orang tua kita yang di dalam kubur disiksa. Tapi kalau orang tua kita mendapatkan nikmat, maka akan ditambahkan nikmatnya. Maka sudah sekiranya ketika kita datang ke kuburan, ucapkan salam. Doa itu untuk penghilang musibah azab yang ada di dalam kubur diganti dengan nikmat Allah. Masya Allah, menarik Ustaz pembahasan kita. Insya Allah. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bapak Ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Naningsi Rahman dari Majelis Taklim Alumni Semantik 91 Kota Gorontalo. Pertanyaan saya langsung saja Ustadz, bagaimana ketika kita bertamu ke atau masuk ke rumah yang di dalamnya tidak ada orang, artinya seperti saya ketika pulang kerja langsung masuk ke dalam rumah, apakah saya wajib untuk memberi salam di dalam rumah itu? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita tahu di rumah memang tidak ada orang Ustadz. Ya. Jadi kita seperti ibu ini kan banyak kasus seperti itu. Banyak meninggalkan rumah, aktivitas di luar. Jadi ketika masuk tetap ucapkan salam. Doa untuk siapa Ustadz? Doa untuk rumah. Oh, bukan makhluk yang ada di dalam rumah itu, Iya. bukan Ustadz? Jadi kita ini kalau dari luar itu datang bersama dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak. Ya. Ketika kita masuk rumah tanpa mengucapkan salam, makhluk itu pun akan masuk dan istirahat di dalam rumah kita. Wah. Makhluk tersebut. Jadi kata Nabi, barang siapa yang sebelum masuk rumahnya maka ucapkan salam, makhluk yang mengiringinya tidak akan berani masuk ke rumah tersebut. Dan jika ada makhluk lain yang ada di rumah tersebut, mereka akan keluar. Jadi ketika rumah kita dalam keadaan kosong berapa lama pun, 10 tahun, 20 tahun, ini saya kemarin baru dari Surabaya, ada keluarga saya, ini rumahnya tidak ditinggalin selama 10 tahun. Wah. Tidak ditinggalin rumahnya sama 10 tahun. Dia takut untuk tinggal, bahkan ingin dijual. Ketika saya datang, mau tidur di situ, antum? Kata beliau, siap saya tidur 2 hari 2 malam. Alhamdulillah. Karena ketika sebelum masuk, apalagi rumah yang lama kita tidak tempati, ucapkan salam, bacakan ayat kursi, baca 3 kul. Insya Allah makhluk yang ada di dalam rumah, ataupun yang akan mengiringi kita masuk, itu semua tidak jadi masuk, insya Allah, kalau kita yakin. Jadi kita ucapkan salam itu kepada rumah tersebut, kepada rumah supaya rumahnya itu diberkahi, diberi keselamatan, diberi rahmat Allah.
Kalau ada penghuninya, maka penghuninya diberi keselamatan, diberi rahmat Allah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Pak. Kesempatan yang kedua kalinya. Siap, terima kasih Pak. Ustadz, ada kasus yang terjadi, mungkin sebagaimana Ustadz sampaikan tadi itu, salam itu adalah doa. Nah, sekarang kalau kita hanya memberi salam terus, apakah tidak ada gunanya kita mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu satu. Yang kedua, sekarang saya menyambung apa yang disampaikan Ibu tadi. Ketika kita memberi salam, misalnya ada yang memberi salam, ya, kemudian salam itu tidak dijawab sampai berapa kali. Kira-kira apa langkah yang harus kita tempuh? Nah, kemudian yang ketiga, sekarang mungkin kita ini punya hutang, ya. Nah, ketika ada yang datang menagih hutang, kemudian kita sembunyi, ya, kemudian kita sembunyi dan yang datang itu memberi salam. Apakah Dalam ada sanksi apa yang kena buat kita tidak menjawab salam itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz. Apakah keutamaan Robbana atina fid dunya hasanah bisa tertutupi dengan terus mengucapkan salam Ustadz? Ya, insya Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada beberapa amalan sunnah itu yang mungkin kalau kita kerjakan yang lainnya memberatkan kita. Contoh amalan sunnah, sholat tahajud, kan ini berat ini. Amalan sunnah, kita duduk berlama-lama membaca Al-Quran, ini berat. Amalan sunnah sedekah sampai 10.000, 100.000. Kalau 10.000 mungkin gemetar tangannya. Tapi kalau 100.000 sampai rambutnya pun ikut gemetar. Seperti itu. Jadi bisa ditutupi dengan amalan sunnah yang insya Allah mudah bagi kita, tapi mendatangkan pahala yang besar. Kalau bisa kita tetap melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Contoh seperti penyampaian beliau, Bapak membaca talbiyah, membaca doa-doa yang mulia, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan lain sebagainya. Jadi maksud dari penyampaian kami, di samping kita mengucapkan salam, kita juga bisa melaksanakan amalan sunnah yang lainnya, begitu. Bisa berzikir la ilaha illallah dan lain sebagainya, supaya memperbanyak timbangan amal kebajikan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua Ustadz. Ini mungkin maksudnya ketika bertamu ya Pak ya. Nah, beberapa kali mengucapkan salam Ustadz, tapi tidak ada yang menjawab. Ya. Karena kan sunnahnya hanya 3 kali Ustadz ya. Betul. Bagaimana dengan ketika yang datang ada 4 orang, berarti bisa 12 kali Ustadz ya? Iya. Iya. Kesempatan tiap orang atau dalam kelompok itu Ustadz? Iya. Jadi kalau 5 orang semuanya Berarti ucapkan 15 kali ya. Berganti ya. Ya. Dalam surat An-Nisa, An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk rumah selain rumah kalian sampai kalian meminta izin. Wa tusallimu ala ahliya, dan menyampaikan salam, mengucapkan salam. Kalau dalam ayat tersebut mengucapkan salam hanya sekali. Tetapi penjelasan beberapa tafsir itu ada yang menjelaskan bahwa mengucapkan salam kepada rumah orang lain ketika kita datang bertamu itu sampai 3 kali boleh. Maksimal. Maksimal sampai 3 kali. Ucapkan salam dengan lembut. Tasta'nisu itu asal kata dari Anas, itu dengan lembut. Jangan assalamualaikum pok kayak orang mau tagih hutang dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, kalau tidak ada jawaban, sudah pulang saja. Pulang saja. Insya Allah kita bisa datang dalam lain kesempatan. Terus yang selanjutnya. Baik, yang ketiga, ketika ditagih utang Ustadz, bagaimana cara menjawab salamnya? Ya. Lirih saja mungkin Ustadz ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam itu tetap wajib dijawab. Sampai terdengar sama orangnya. Iya, ketika ada yang tok-tok, assalamualaikum. Kita intip dari lubang jendela, orang batagi utang ini. Jawab saja waalaikumsalam. Gak usah dibuka.
Jadi diketok lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi begitu. Jadi tidak usah dibuka sampai dia pulang. Bapak-bapak dan ibu. Begitu juga kalau misalkan ada bahaya yang mengundang. Kalau kita tahu bahwa yang mengucapkan salam ini adalah penjahat atau orang yang mendatangkan mudarat buat kita, kita menjawab saja. Tetapi untuk membuka atau menyambut dia itu urusan nanti. Urusan nanti seperti itu. Waalaikumsalam. Atau suruh anak kita bilang Tipapa lagi tidur. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak keluar mana? Kata Tipapa, papa lagi tidur. Seperti itu. Jadi tetap kita mau menjawab, Bapak Ibu, tetap menjawab. Tetapi urusan membuka atau urusan menyambut tamu itu lain. Kalau dia orang beriman, maka insya Allah dia akan mengamalkan ayat surat An-Nisa tersebut. Maka akan mengamalkan itu. Kalau ketika diucapkan salam sampai 3 kali, tidak ada jawaban tapi tidak keluar tuan rumah, berarti tuan rumahnya tidak mau menerima tamu, seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak. Ustadz sudah ada masuk pertanyaan di live stream YouTube dari Bapak Adila Habu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mana yang lebih afdol atau mana yang lebih dahulu, adab atau ilmu Ustadz? Adab atau ilmu? Alhamdulillah pertanyaannya adab atau ilmu. Jadi memang yang didahulukan itu adalah akhlaknya yang terkait dengan adab. Dia berilmu tapi tidak beradab nanti seperti iblis. Ya. Seperti iblis yang tidak ada penghargaan dan penghormatan padahal perintah datang dari Allah untuk menghormati dan menghargai Nabi Adam. Tetapi kalau dia beradab, insya Allah meskipun tidak berilmu, maka insya Allah dia berakhlak dimanapun. Nabi Muhammad ini diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad diutus itu yang pertama kali yang diajarkan oleh umatnya adalah terkait dengan akhlak dan adab, insya Allah. Baru setelah itu akan diajarkan terkait dengan menuntut ilmu, memperdalam pengetahuan terkait ilmu keagamaan dan lain sebagainya. Begitu penjelasan. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Adila Habu. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya Bu? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam Jisau dari Majelis Taklim Alumni Semantik 91. Pertanyaan saya terkait dengan memberi salam dan menjawab salam. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana menjawab salam yang benar? Ada yang menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Pakai mu atau cuma m, pakai waalaikum gitu. Kemudian yang kedua mungkin ini agak melenceng sedikit dari tema kita pada hari ini. Biasanya setelah kita mengucapkan salam kepada saudara kita atau teman kita, biasanya kita langsung sambung dengan berjabatan tangan. Nah, saya pernah dengar katanya ketika kita pada umumnya orang saling berjabatan tangan itu selalu mengucapkan Allah gitu. Nah, saya pernah dengar ketika kita berjabatan tangan itu harusnya yang kita ucapkan itu adalah nastagfirullah. Nah, mana yang benar Ustadz? Apakah kita mengucapkan Allah atau nastagfirullah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjawab salam yang benar Ustadz sesuai dengan tuntunan syariat Ustadz. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu balaslah ucapan salam setidaknya seperti mereka mengucapkan salam. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Karena itu bersambung alif lamnya, alif lam syamsiah. Jadi dibaca karena bersambung dengan kata sebelumnya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jika kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz, saat bersalaman apa yang harus diucapkan? Apakah yang biasa kita lakoni mengucapkan kata Allah atau nastagfirullah Ustadz?
Ketika sahabat ini dalam beberapa riwayat saya membaca itu ketika bertemu langsung bersalaman. Atau dalam posisi jauh itu mengangkat tangan. Assalamualaikum. Jadi mengangkat tangan dari jarak jauh. Tapi kalau berdekatan mereka saling bersalaman. Mengamalkan hadis Nabi, jika bertemu dua orang muslimin, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani, itu siapa seorang muslim ketika bertemu kemudian berjabat tangan dan sebelum mereka melepaskan tangannya itu maka akan berguguran dosanya. Dalam riwayat lain ditambahkan dengan membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad. Seperti itu kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kita mengucapkan Allah diperkenankan. Tapi alangkah baiknya nastaghfirullah itu. Karena artinya kan mulia. Artinya kan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Baik. Tapi kalau lebih baiknya, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada Nabi. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustadz. Terima kasih Umi Nita, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian para pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, insya Allah kita akan tetap melaksanakan sunnah Nabi yang mulia ini. Jangan digantikan oleh dengan ucapan-ucapan apapun. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada seluruhnya yang ada di lingkungan kita untuk membiasakan mengucapkan salam. Karena salam mengandung doa. Dan doa adalah inti dari ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah, maka akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda, insya Allah. Mungkin demikian ya, Umi Nita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Membuat kita, menjadikan kita dalam keadaan dimudahkan oleh Allah dalam setiap keadaan, insya Allah. Menyehatkan, memberikan kita kesehatan, taufik dan hidayahnya, insya Allah. Ala hadinniya wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Faliyat Al-Hatib. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Alumni Semantik Alumni Semantik Angkatan 91 Kota Gorontalo. Juga Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah Hundu Lohulawa Bongomime Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.